Diceritakan Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Aku tak sudi melihatmu di tanah Majapahit ini. Pergilah. Lalu Brawijaya mengetahui konflik antara mereka berdua, itu pun segera menemui Siu Banci untuk bicara empat mata. Maaf, aku harus mengirimmu ke Palembang. Baiklah, sudah tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi yang sedang mengandung anak Brawijaya, dan ia pun melahirkan seorang anak bernama Raden Patah. Setelah itu, ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak Raden Husain. Puluhan tahun kemudian, kerajaan Majapahit diambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sangat kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang dikenal jaya, Majapahit kini berada di titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagahwangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit, Brawijaya Kertabumi, yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husain. Mereka berguru kepada Sunan Ampel. Raden Patah dan Raden Husain akhirnya menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ampel. Saat beberapa lama jadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anakku Raden Patah, anakku Raden Husain. Kalian berdua jauh-jauh datang dari seberang sana untuk menuntut ilmu, dan sekarang kalian mempunyai bekal untuk menggapai cita-cita kalian. Nggih kula aturaken matur suwun kepada Kanjeng atas bimbingannya kepada kami selama ini, dan kami akan mengamalkan ajaran yang Kanjeng Sunan ajarkan. Niatmu sungguh mulia, anakku Raden Patah. Sebenarnya apa cita-cita kamu? Saya bercita-cita untuk menyebarkan agama Islam di seluruh daerah Pulau Jawa, supaya Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran ajaran Islam, dan sehingga wilayah di luar sana dapat mengetahui keindahan Islam itu. Baiklah, sudah waktunya untuk melangkah, anakku Raden Patah. Saya tugaskan kamu untuk membuka pesantren baru. Dan untuk anakku Raden Husain, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan tata kenegaraan. Langsung hadapilah Prabu Kertabumi. Nggih Sunan. Selanjutnya, Raden Patah dan Husain menemui Prabu Kertabumi. Raden Husain diangkat menjadi Adipati Terung, dan Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah, yang dari jumlah penduduknya awal mula puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Kondisi Majapahit yang kian melemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majulah, Girindrawardhana.
Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Dengan restu para Sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Wahai segenap penduduk Belagawangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah tewas dalam peperangan. Jamaah yang memikul risalah Islam. Saatnya kita membuktikan kekuatan kita bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar! Kamu kenapa kok gemeteran? Kita kan juga ikut berperang, namun kita harus mempersiapkan makanan untuk mereka agar mereka tidak kelaparan saat berperang. Iya sih, tapi kita harus berdoa semoga pasukan Raden Patah bisa memenangkan peperangan ini. Iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan siap. Allahu Akbar. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang pasukan Girindrawardhana. Pertempuran berjalan dengan sengit. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, dan keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung dengan pasukan Raden Patah, dan peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Setelah terjadi peperangan kemarin, santri saya Raden Patah berhasil menaklukkan pasukan Girindrawardhana. Di sini saya menetapkan dibentuknya Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Allahu Akbar. Masyarakat sekitar, para wali dan pedang muslim, kini Demak semakin maju wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, dan Tuban. Sunan Ampel memberi gelar pada Raden Patah yaitu gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdul Rahman Syahidin Panatagama Asirullah Khalifatullah Amiril Mukminin Hajuddin Hamid Kho Abdul Surya Alam di Bantaro, Demak.